Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga dari pembahasan soal asli OSNP IPS SD tahun 2025. Kita akan bahas 4 soal lagi di video ini, tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang, nyalakan loncengnya, yuk kita mulai pembahasannya. Jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akses lebih awal di video-video terbaru dari kami. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perilaku yang menunjukkan pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia adalah titik-titik. Opsi A, perburuan satwa liar menjadi cara cepat memperoleh keuntungan ekonomi. B, berbagai jenis tanaman hutan dapat dijadikan bahan obat dan pangan. C, eksploitasi dilakukan secukupnya agar semua keanekaragaman cepat dimanfaatkan. Atau D, tumbuhan dan hewan daerah menjadi daya tarik wisata komersil. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, berbagai jenis tanaman hutan dapat dijadikan bahan obat dan pangan. Kenapa demikian? Perhatikan, pemanfaatan keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia mencakup berbagai aspek, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Tanaman hutan menyediakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serta senyawa kimia alami yang digunakan dalam industri farmasi untuk pengobatan. Pemanfaatan ini menunjukkan nilai guna langsung yang mendukung kelangsungan hidup manusia tanpa harus merusak ekosistem secara permanen. Nah, untuk analisa opsi lain kenapa salah, perhatikan opsi A dan C salah karena merujuk pada aktivitas destruktif yang merusak keseimbangan alam. Sementara opsi D lebih menonjolkan nilai hiburan atau ekonomi sekunder daripada pemanfaatan langsung untuk kebutuhan hidup pokok. Nah, sebagai informasi tambahan di soal ini, perhatikan Indonesia merupakan negara mega biodiversitas terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Selain manfaat konsumtif atau pangan dan obat, keanekaragaman hayati juga memiliki nilai ekologis sebagai pengatur iklim dan penyedia oksigen, serta nilai opsional yaitu potensi sumber daya yang mungkin baru akan ditemukan kegunaannya di masa depan melalui kemajuan teknologi. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 10 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, kayu, ikan, dan kapas termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup dan dapat diperbaharui. Yang kedua, emas, batu bara, dan minyak bumi termasuk sumber daya alam non-hayati karena berasal dari benda mati dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, udara dan sinar matahari termasuk sumber daya non-hayati dan tidak terbatas jumlahnya. Yang keempat, karet, kelapa, dan sayuran termasuk sumber daya non-hayati karena dapat dimakan atau dimanfaatkan. Yang kelima, air, garam, dan pasir termasuk sumber daya alam non-hayati yang berguna dalam kehidupan manusia. Pilihan kombinasi pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C 1, 2, dan 3. Kenapa demikian? Perhatikan, untuk menemukan jawaban yang tepat kita perlu memverifikasi kebenaran setiap pernyataannya. Pernyataan pertama benar, kayu, ikan, dan kapas berasal dari makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan sehingga termasuk sumber daya alam hayati. Yang kedua, benar juga, emas, batu bara, dan minyak bumi adalah benda mati hasil tambang yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat. Yang pernyataan tiga benar juga, udara dan sinar matahari adalah unsur abiotik atau non-hayati yang jumlahnya melimpah dan tidak ada habisnya. Yang keempat, karet, kelapa, dan sayuran seharusnya termasuk sumber daya hayati karena berasal dari tanaman bukan non-hayati. Jadi yang empat salah. Yang kelima juga benar, air, garam, dan pasir adalah benda mati atau non-hayati yang bermanfaat bagi manusia. Namun pernyataan ini tidak termasuk dalam kombinasi pilihan jawaban yang tersedia ya. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat itu adalah yang satu, 2, dan 3. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang pernyataan 4 ya di dalam pilihannya itu otomatis jawabannya salah. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tetapi jangan lupa di sini kalian bisa pause videonya dan kalian bisa baca informasi tambahan siapa tahu bisa menambah wawasan kalian. Nah, kita lanjut tetapi sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan PDF pembahasan soal asli OSNP IPS SD 2025 dan 3 paket prediksi OSNP SD 2026 bidang IPS ya. Kalian bisa banget untuk memilikinya, link pembelian sudah kami sertakan ya.
untuk yang prediksi coming soon, tapi nanti kalian cek-cek aja, siapa tahu sudah ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan tabel berikut ini. Pernyataan pertama, menyela dan memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, mempersilahkan tempat duduk untuk lansia dan ibu hamil. Yang ketiga, tidak makan dan minum sambil berdiri. Yang keempat, menunjuk dengan menggunakan tangan kiri dan kaki. Urutan benar atau salah berdasarkan tabel di atas adalah titik-titik. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini ternyata jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Tapi kenapa demikian? Perhatikan, untuk menentukan urutan yang benar, kita harus menilai setiap pernyataan berdasarkan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Pernyataan satu salah, kenapa? Karena menyela pembicaraan orang lain adalah tindakan yang tidak sopan dan melanggar etika berkomunikasi. Pernyataan dua benar, karena memberikan tempat duduk kepada lansia dan ibu hamil di tempat umum merupakan perwujudan sikap hormat dan kepedulian sosial. Pernyataan 3 juga benar, tidak makan dan minum sambil berdiri sesuai dengan tata krama atau adab makan yang baik di Indonesia. Pernyataan 4 salah, menunjuk sesuatu menggunakan tangan kiri ataupun kaki dianggap sebagai tindakan yang kasar dan tidak menghargai orang lain. Jadi urutan penilaian yang tepat itu adalah salah, benar, benar, salah. Seperti itu ya, semoga informasi ini bermanfaat. Di sini ada informasi tambahan nih ya, soal ini berkaitan dengan norma kesopanan yaitu aturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam kelompok masyarakat. Berbeda dengan norma hukum yang tertulis, norma kesopanan bersumber dari kebiasaan dan budaya setempat. Sanksi bagi pelanggarnya biasanya berupa celaan, pengucilan, dan rasa malu yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 12 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan A, masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan dan agama yang beragam sehingga dalam melakukan interaksi harus saling menghormati perbedaan ajaran dan ibadah masing-masing agama. Pernyataan B, menjaga kerukunan antar pemeluk agama dapat dilakukan dengan cara menghindari perkataan yang menyinggung atau merendahkan agama lain. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Opsi A, pernyataan A benar, pernyataan B benar dan ada hubungannya. Opsi B, pernyataan A benar, pernyataan B benar tetapi tidak ada hubungannya. Opsi C, pernyataan A benar, pernyataan B salah. Opsi D, pernyataan A salah, pernyataan B benar. Nah, kalau menurut kalian jawaban yang tepat itu yang mana? Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi A, pernyataan A benar, pernyataan B benar dan ada hubungannya. Tapi kenapa demikian? Perhatikan. Pernyataan A benar karena Indonesia secara faktual adalah negara majemuk dengan berbagai agama, sehingga sikap saling menghormati menjadi kewajiban dalam interaksi sosial. Pernyataan B benar karena menjaga lisan dan menghindari penghinaan terhadap agama lain merupakan salah satu cara praktis untuk menciptakan kerukunan. Kedua pernyataan ini memiliki hubungan yang erat karena pernyataan A memberikan alasan ataupun latar belakang kondisi masyarakat, sedangkan pernyataan B memberikan solusi atau tindakan nyata untuk menyikapi kondisi tersebut agar tercipta keharmonisan. Nah, untuk analisa opsi lainnya ya bisa kalian baca di sini, tapi sudah jelas sih ya, untuk alasan lainnya itu jelas-jelas salah karena memang ada hubungannya. Nah, di sini sebagai informasi tambahan, sikap yang digambarkan dalam soal merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila dan dijamin oleh negara dalam pasal 29 UUD 1945. Menghargai perbedaan agama tidak berarti membenarkan semua keyakinan, melainkan mengakui hak setiap orang untuk menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa gangguan yang dalam sosiologi disebut sebagai toleransi positif. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Yuk kita tutup video ini dengan latihan soal. Sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan e-book yang satu ini, ya rangkuman materi OSN IPS SD 2026, cek link di kolom deskripsi untuk pembeliannya. Nah, itu dia tadi 4 soal yang kita bahas di video ini, semoga bermanfaat. Nah, di sini ada sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan, silahkan kerjakan. Kalau misalnya kalian sudah tahu jawaban yang mana, komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan ya. Nah, itu dia tadi video pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.